Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Kali ini kita coba bahas tentang diagram fase atau diagram PT. P pressure atau tekanan, dan T temperature atau suhu. Dan materi ini selalu disisipkan dalam pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Kemudian materi ini juga sering sekali keluar dalam ujian-ujian, dan barangkali banyak yang kesulitan dalam memahami atau bagaimana cara membaca diagram fase ini. Baik, untuk diketahui, pertama dulu kita harus paham bahwa setiap zat apapun itu dia bisa mengalami fase cair, fase padat maupun gas, nanti tergantung pada suhunya dan tekanannya. Yang paling gampang kita amati adalah air. Air pada suhu kamar dia bentuknya cair. Namun ketika air kita panaskan pada tekanan 1 atmosfer atau 760 mm Hg dan suhu 100 derajat Celcius, dia akan mulai mendidih dan membentuk gas ya, atau uap air. Kemudian air juga bisa membentuk fase padatan ketika dia didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Bagaimana dengan besi misalnya? Besi apakah dia bisa berupa cairan dan bisa berupa gas? Ya sama saja dengan air ya. Memang besi yang kita temui sehari-hari, karena kita berada pada suhu kamar, suhu biasa itu ya, besi umumnya berbentuk padat atau padatan. Nah, untuk mencapai besi fase yang cair itu besinya akan dipanaskan. Kalau besi kita panaskan sampai suhu 1538 derajat Celcius, dia akan mulai melebur dan membentuk cairan atau kita kenal dengan besi cair. Kalau cairan besi tadi dipanaskan terus sampai mencapai suhu 2861 derajat Celcius, dia akan mulai mendidih dan membentuk gas. Bayangin tuh, suhu 2861, besi saja jadi gas. Ya, bisa. Jadi semua zat bisa mengalami 3 fase, baik dia padat, cair, dan gas. Hanya perlu dipahami bahwa fase-fase itu akan tercapai pada titik-titik keseimbangan antara suhunya dan tekanannya. Misalnya kita ambil contoh air ya. Air ini kita ambil sekarang kita sedang membahas larutan, dan pelarut yang universal atau umum adalah air atau aqueous. Maka ini adalah gambar diagram fase dari air. Ya. Misalnya pada bagian ini bagian pertemuan titik T, suhu, dan P. Misalnya kita ambil titik sini ya. Titik sini dia pada suhu T berapa, di sini misalnya 80 berapa, itu kan kita nggak sebut ini angkanya, nggak gambarannya sekilas saja, tapi yang jelas dia di bawah 100. Kemudian pada tekanan tekanan P mungkin 750 atau 600, maka air itu dia berupa zat cair. Kalau kita naikin suhunya sampai ke sini, udah ketemu garis ini, maka dia akan mulai berubah jadi gas. Kesini kan gas dia. Jadi pada suhu berapa ini? Nah, pada suhu sini dan tekanan ini dia sudah berupa gas. Bagaimana dengan ini? Ini kan yang jelas, ini yang kita temui sehari-hari, bahwa air mengalami perubahan fase cair menjadi gas pada suhu 100 derajat. Pada titik ini suhunya 100 derajat Celcius dan tekanannya 760 mm Hg atau 76 cm Hg atau dikenal dengan 1 atmosfer. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat kalau tekanannya 1 atmosfer. Kalau tekanannya di bawah 1 atmosfer, di sini di bawahnya kan turun ya, maka dia tidak perlu mencapai 100 sudah mendidih gitu. Apakah air harus selalu 100? Kan tidak selalu. Gini pembahasannya gini. Nah, di sini makin turun tekanannya, makin rendah tekanannya, maka suhu yang diperlukan untuk mendidihkan air juga makin rendah nih. Ya kan? Bahkan pada suhu
pada tekanan ini, tekanan 4,58 mm Hg, satuannya mm Hg, pada tekanan 4,58 mm raksa, air bisa mendidih pada suhu 0,0098. Bayangin tuh dingin kan? Dingin sekali ini pada suhu 0 derajat ini. Dia sudah mendidih. Tuh, jadi tidak harus 100. Pada tekanan rendah air bisa mendidih. Kita ambil titik sini misalnya, kan dia di bawah 100 nih. Nah, di bawah 100 kurang dari 100 sudah mendidih. Jadi perubahan fase cair ke gas tidak selalu pada suhu 100. Pada suhu di bawah 100 juga bisa. Kita bisa amati misalnya ketika kamu menjemur pakaian yang basah, kamu tidak melihat bagaimana dia mendidih kan airnya, tapi kita biarkan dia kering atau airnya berubah jadi gas, sehingga air yang menempel di baju, di celana itu semuanya sudah menguap menjadi gas tanpa kita bisa melihat di situ ada proses pendidihan gitu ya. Jadi ini pembahasan dulu gitu. Jadi setiap titik di kurva B ke C ini dia adalah ketika proses perubahan zat cair ke gas atau gas ke cair, sebaliknya ya, pengembunan. Kalau dia mula-mula gas, misalnya di sini titiknya di sini pada suhu ini berapa ini misalnya, dan tekanan ini dia bentuknya gas. Kemudian kalau kita naikin tekanannya naik sampai ketemu di sini pada suhu yang tetap tadi ya, dia akan berubah menjadi cair. Jadi reversible ya sifatnya, perubahannya bisa bolak-balik, cair jadi gas atau gas jadi cair. Dan garis antara titik B ini sampai C itu disebut dengan garis didih. Garis didih itu ketika perubahan fase cair ke gas atau proses pendidihan. Kemudian ada lagi namanya garis beku antara B, D. Di garis beku yaitu perubahan fase dari cair ke padat atau sebaliknya padat mencair. Cair ke padat membeku, padat ke cair disebut dengan melebur. Kita ambil misalnya titik sini, titik D. D pada suhu 0 derajat terjadi perubahan cair ke padat dengan tekanan 760 mm Hg atau 76 cm Hg atau 1 atmosfer. Jadi air membeku pada suhu 0 derajat kalau tekanannya 1 atmosfer. Kalau tekanan tidak 1 atmosfer, di bawahnya turun dari dari 1 atmosfer, di sini misalnya kan dia akan dia akan membeku pada suhu di atas 0. Ini naik dari 0 kan? Jadi tidak harus mencapai 0 derajat dia sudah beku. Kalau kita belajar waktu SD kan gitu ya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Itu kalau tekanannya 76 cm Hg atau 760 mm Hg atau 1 atmosfer. Kalau tekanan di bawah itu, maka dia tidak harus mencapai 0 derajat sudah membeku. Nah, di sini. Seperti ini juga pada titik B ini, pada tekanan 4,58 mm Hg, maka air juga membeku ini pada suhu 0,0098. Di atas 0 kan itu ya, di atas 0. Kemudian ada garis AB disebut dengan garis sublimasi, proses perubahan dari padat ke gas atau gas ke padat. yang familiar kita kenal adalah kapur barus ya, perubahan dia padat langsung jadi gas. Nah, yang kita cermati di sini adalah perubahan dari cair ke padat atau membeku. Karena kita pelajari tentang titik beku ya. Kemudian ada perubahan cair ke gas atau menguap yang terjadi pada titik didih. Kemudian titik B ini disebut dengan triple point. Triple point ketika fase cair, padat, dan gas berada pada titik keseimbangan di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca sudah ini ya, bisa dipahamin. Nah, di sini tadi sudah kita sebutkan bahwa 100 derajat adalah titik didih cairan atau air ini pada tekanan 760 cm Hg. Jadi titik didihnya di sini 100 derajat. Kemudian titik bekunya ini 0 derajat, 0 derajat Celcius, suhu 0 derajat dan tekanannya 760 mm Hg. Ya 760 cm mm Hg. Ini salah ketik ya, harusnya 760 mm nih. Kalau pakai senti 76. Oke, ini salah. Baik, sekarang bagaimana kalau pelarutnya ditambah zat terlarut atau dia kita sebut dengan suatu larutan? Apakah ada perubahan? Kita lihat pada slide berikutnya.
Nah, ini slide menggambarkan diagram fase larutan, tapi masih ada gambar yang pertama yang hitam ini. Ini adalah diagram fase dari pelarut murni. Kalau tadi kita yang soal di sebelumnya, slide sebelumnya berarti air ya, atau aqueous ini. Kemudian diagram fase dari larutan yang merah ini. Jadi dia berada di sini. Kita perhatikan yang gampang dipahami adalah pada suhu 100 ini, pada suhu 100. Kalau kalau apa namanya? Pelarut murni dia akan mendidih ya pada tekanan 760. Sedangkan larutan atau pelarut yang sudah ditambah dengan zat terlarut, dia di 100 ini 100, tapi tekanannya dia harus di bawah 760 ya, dia bisa mendidih. Kalau pada tekanan 760 dia tidak 100 ini. Nah, nih. Tidak 100. Pada 760 lewat dari 100 kan ini ya, di atas 100 ini. Nah, dia pada tekanan 760 ada tekanan 1 atmosfer, maka larutan mendidih pada suhu di atas 100. Ini cara bacanya. Jadi ya gitu, saya ulang. Pada tekanan 1 atmosfer ya, larutan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Ya kan, di atas ini lewat ya. Dan berapa ininya, selisihnya disebut dengan delta TB. Kemarin kita udah bahas delta TB bersamanya adalah KB kali M. Iya, jadi ada delta TB atau selisih titik didih, boiling pointnya, boiling temperature-nya, ada selisih atau kenaikan titik didih. Ini ya selisihnya. Ini titik didihnya dari pelarut, ini titik didihnya larutan. Selisihnya adalah delta TB. Begitu juga dengan titik beku. Air membeku di 0 derajat pada tekanan 1 atmosfer. Jadi ketika kita berada di daerah atau tempat yang tekanannya 1 atmosfer, maka ketika kita membekukan air, dia akan membeku pada 0 derajat. Tapi kalau di airnya kita campur dengan gula atau dicampur dengan garam, maka dia tidak 0 derajat. Pada tekanan yang sama ya tadi, dia di bawah 0 kan, di bawah 0, turun dari 0. TF-nya di bawah 0, titik pressure-nya di bawah 0. Jadi dia membeku pada suhu di bawah 0, minus berapa gitu ya. Dan selisihnya disebut dengan delta TF. Kemarin juga kita bahas sudah bahwa delta TF persamaannya adalah KF kali M. Nah, demikian. Ini sama ya posisinya tadi cair, padat, gas. Ini dekat-dekat ininya aja nih. Gampang nanti kita membaca kalau ketemu soal seperti ini. Insya Allah kalau sudah paham dengan konsepnya yang saya jelaskan ini, nanti akan mudah menjawabnya. Mungkin nanti kan kita bahas, kita berikan contoh-contoh soal pada meeting atau mungkin PPT berikutnya. Saya kira ini dulu yang perlu dipahamin. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat kelas MS Team-nya atau mungkin lewat grup WA. Nanti kita bahas sama-sama. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.